Industrialisasi adalah merupakan suatu hal untuk mengatasi ciri-ciri pokok dari perekonomian yang terkebelakang atau ketergantungan. Nah, terutama pada produksi bahan primer atau bahan pertanian, sehingga dianggap pembangunan adalah industrialisasi. Biasanya merujuk pada negara maju umumnya yang industrialisasi pertanian. Tidak sepenuhnya kita harus melihat dalam konteks bahwa harus menggunakan teknologi industri. Tetapi industrialisasi itu adalah bagaimana proses mengolah lahan pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna. Ya, sekali lagi, teknologi tepat guna. Nah, pada saat kita menggunakan teknologi tepat guna, artinya kita sudah mulai pada proses industrialisasi. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Artinya begini, bagaimana disebut teknologi tepat guna? Seperti di daerah Minahasa itu daerah yang berbukit-bukit. Mereka membuka lahan pertanian di perbukitan. Apakah kita cocok menggunakan traktor di sana? Ya. Berbeda kalau lahan pertanian itu di misalnya daerah tanah yang datar, persawahan misalnya. Nah, inilah kita sebut dengan teknologi tepat guna. Nah, kemudian industrialisasi dari hulu sampai ke hilir, yaitu bagaimana seorang petani harus berpikir secara ekonomis dan industri. Bahwa bertani itu adalah tidak sekedar untuk dikonsumsi. Sekali lagi, bertani adalah tidak sekedar untuk dikonsumsi. Tetapi hilirnya harus adalah pasar. Yaitu bagaimana upaya dilakukan oleh petani agar supaya bisa mendapatkan keuntungan dari usaha pertanian tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan industrialisasi dalam sektor tanaman primer atau dalam pertanian tanaman pangan, sehingga dari situ bahwa pembangunan pertanian itu adalah satu proses daripada melakukan pembangunan industri pertanian. Sampai pada pasarnya harus disiapkan. Nah, ini yang harus dipikirkan. Ya. Kalau kita berpikir sampai di situ, oleh sebab itu, masyarakat petani tidak hanya sekedar dilepaskan begitu saja, tetapi harus diberi pemberdayaan agar supaya bagaimana mereka mengelola usaha pertanian mereka bisa memberikan keuntungan. Saya katakan tadi tidak hanya sekedar untuk dikonsumsi. Nah, petani harus diberdayakan. Oleh sebab itu, ya, segala yang terkait dengan usaha pertanian itu harus diupayakan. Segala yang terkait dengan usaha pertanian itu harus diupayakan. Misalnya akses. Ya, akses. Minggu kemarin saya contohkan misalnya Kota Tomohon. Ya, Kota Tomohon itu semua akses ke lahan pertanian itu sudah menggunakan transportasi modern dan industri. Yaitu menggunakan mobil.
Karena sudah disiapkan sarana transportasi sampai ke hulu. Sehingga pada waktu dia mencapai pasar dalam waktu yang cukup singkat. Dan juga bahan yang dibawa itu cukup banyak. Nah, ini satu proses yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani. Masyarakat petani itu adalah satu penopang, ya, penopang dalam hidup, dalam pertumbuhan masyarakat dan dalam pertumbuhan negara. Nah, kalau petani kita sejahtera, otomatis negara itu juga sejahtera. Nah, itulah barangkali yang merupakan cita-cita dari proklamasi Republik Indonesia yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Yaitu negara upaya untuk melakukan kesejahteraan rakyat. Nah, berikutnya, dalam konteks ini, pembangunan sebagai industrialisasi memberikan pengertian kadang-kadang keliru dilakukan, yaitu produksi bahan primer bukan menyebabkan keterbelakangan, tetapi pada rendahnya produktivitas dan produksi bahan primer tani. Jadi, kita jangan salah kaprah tentang industrialisasi, ya, pembangunan sebagai industrialisasi, bahwa kita hanya memperlukan primer itu bukan penyebab keterbelakangan. Ya. Memproduksi hasil-hasil pertanian, ya, yang menuju ke pasar itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan menuju keterbelakangan jika masyarakat itu tidak diberdayakan. Petani tidak diberdayakan dalam mengelola hasil, ya, pertanian. Demikian juga dalam sektor-sektor yang lain. Dalam proses pembangunan pada sektor-sektor yang lain, itu juga harus diupayakan. Tidak menyebabkan masyarakat itu terbelakang atau miskin. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Yang kedua, pertanian bukan faktor penyebab, tetapi merupakan faktor asosiatif dari keterbelakangan. Pertanian yang saya jelaskan tadi adalah bukan merupakan faktor yang merupakan penyebab keterbelakangan itu, tetapi dia faktor yang asosiatif, ya, asosiatif untuk menopang kehidupan masyarakat petani. Ya, tetapi yang harus dihindari di sana agar supaya tidak menyebabkan keterbelakangan adalah monopoli. Jangan terjadi monopoli, ya, hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Tetapi diserahkanlah kepada pasar. Fluktuasi harga itu tergantung prinsip ekonomi. Semakin tinggi permintaan, tentu semakin tinggi harganya. Semakin rendah permintaan, makin tentu semakin murah harganya. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau distribusi lancar dan tidak terjadi monopoli, maka sektor pertanian itu cukup memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ingat bahwa di Indonesia ini masih dilabeli negara agraria. Ya, masih dilabel negara agraria. Nah, sebagai negara agraria,
maka sumber pendapatan utama, sumber penghidupan masyarakatnya adalah dari agraria. Salah satu adalah pertanian. Itu yang menjadi sumber. Nah, kalau kita negara agraria, maka supported itu harus ditujukan kepada sektor agraria. Beberapa hari yang lalu, Presiden memberikan sertifikat tanah atau hak tanah bagi masyarakat dengan memberikan sertifikat dari lahan yang mereka olah tidak tahu hak siapa penggunanya, lalu lahan itu banyak dikuasai oleh orang-orang tertentu, maka dibebaskan dan diberikan kepada petani pengolah dengan memberikan sertifikat. Itu kepastian hukum. Ya. Jadi ada kepastian hukum bagi para petani, yaitu dengan memegang sertifikat tanah. Nah, itulah kita usul land reform. Bagaimana petani itu melakukan reformasi pertanian. Ya, reformasi pertanian. Yang ketiga, pembangunan menjadi terlalu sempit bila hanya dikaitkan dengan beberapa jenis industri saja. Tetapi harus juga dikaitkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Dan juga faktor-faktor yang non-ekonomi. Artinya bahwa pembangunan itu tidak dimonopoli sektor industri semata, pabrik tidak. Yang kalau ini di situ pertanyaannya adalah apakah seluruh masyarakat kita itu harus bekerja di industri? Sementara dalam pengertian industri itu kita tidak jangan artikan sempit pabrik. Bukan itu. Segala sesuatu yang diupayakan untuk memberikan hasil yang maksimal itu adalah industri. Contoh lain misalnya yang sering kita dengar adalah kata industri pariwisata. Nah, apakah di situ ada pabrik pariwisata? Tetapi di situ mengandung pengertian bahwa ada satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan bagaimana partisipasi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor kepariwisataan. Nah, kalau itu dilakukan, itu sudah industri. Oleh sebab itu saya katakan tidak hanya dimonopoli oleh beberapa jenis usaha, tapi harus dikaitkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Jadi pembangunan itu ya, harus terkait dengan sektor yang punya dampak ekonomi. Selain itu juga dampak-dampak yang non-ekonomi, manusia. Ya. Kelestarian lingkungan. Nah, itu yang harus perhatikan non-ekonominya. Bagi nanti yang siapa yang ikut PKL ke saya, kita akan mempelajari itu. Ya, mempelajari itu. Di sana akan belum ada kepastian, walaupun izinnya sudah ada, akan dibuka pertambangan emas dan juga ada perak. Yang paling banyak perak. Ya. Nah, sekarang yang mau kita lihat yang non-ekonominya di sana. Masyarakat. Bagaimana masyarakat di seputar tambang itu diberdayakan. Mulai dari perencanaan sampai pada proses eksploitasi. Nah, sekarang masih dalam taraf perencanaan. Ya. Bagaimana masyarakat itu diberdayakan? Bagaimana masyarakat itu dilibatkan? Maka mereka adalah salah satu sumber daya. Nah,
Kalau kita mampu memberdayakan masyarakat, atau pemerintah mampu melakukan proses pemberdayaan bagi masyarakat, industri mampu memberdayakan masyarakat, maka pembangunan itulah yang kita sebut industrialisasi. Industrialisasi. Itu yang kemudian. Ini pergerakan masa pembangunan di Indonesia. Ya. Tahun 1998 itu diarahkan pada bidang ekonomi, pertanian dan industri, bidang agama dan kepercayaan, sosbud, politik, hukum. Ya. 93 ekonomi, pertanian dan industri, bidang kesejahteraan, pendidikan, kebudayaan, agama, kepercayaan, iptek, hukum, politik, aparatur, penerangan, hukum terakhir. Nah, sejak 99 zaman reformasi sampai sekarang, pembangunan terpusat dan tidak merata selama ini hanya mengutamakan kehidupan ekonomi, tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi, demokratis, dan berkeadilan. Bagaimana dengan tujuan reformasi? Bagaimana dengan tujuan reformasi? Reformasi bertujuan untuk menghilangkan monopoli dan melakukan pemerataan pendapatan rakyat. Persoalannya sekarang, apakah itu sudah tercapai? Apakah itu sudah tercapai? Ini yang menjadi persoalan kita saat ini, yang Anda hadapi saat ini. Apakah pembangunan itu merupakan satu membangun kehidupan sosial politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Terjadi otonomi daerah dengan undang-undang otonomi daerah. Artinya dipercayakan kepada daerah-daerah untuk membangun masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu prinsip dasar dari otonomi. Bukan pemekaran. Ya. Kita yang ada di awal-awal reformasi 1999 sampai tahun 2000-an itu adalah pemekaran. Artinya pembagian kekuasaan. Bukan prinsip dasar reformasi. Ya. Kalau pemekaran itu, reformasi itu, otonomi daerah itu, sasarannya adalah kesejahteraan masyarakat, artinya pembangunan itu lebih dekat ke masyarakat. Tidak harus ke pusat. Tetapi pemerintah daerah memahami persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu yang kita lihat itu menyangkutkan prinsip demokratis dalam pembangunan. Tapi faktanya seperti apa? Apakah seperti itu? Nah, ini yang harus Anda amati. Ini harus Anda jeli melihat, melakukan pembedahan terhadap kondisi yang ada dalam sistem otonomi daerah. Ataukah hanya merupakan proses eksploitasi masyarakat. Ya. Nah, ini persoalan-persoalan
yang kita hadapi sekarang ini, ya, apakah sistem kita sudah menuju pada sistem pembangunan yang demokratis dan berkeadilan? Fakta yang Anda bisa amati sekarang ini, ya, ini menjadi bahan perenungan saudara-saudara, ya, bisa dilakukan studi yang terkait dengan konteks pemberdayaan masyarakat, itu adalah proses keadilan. Bukan, ya, berkeadilan itu bukan membagi rezeki. Itu juga tidak salah. Membantu orang. Tetapi kalau kita ikut prinsip-prinsip sosiologis yang dikembangkan oleh Weber, kita jangan memberi ikan, tetapi memberi kail. Kalau orang lapar, jangan beri nasi. Kasih dia bibit padi. Supaya dia tanam, dia tahu. Tetapi kalau kita kasih nasi, kasih ikan, habis. Dalam pasti besok ada lagi. Bulan depan ada lagi. Itu namanya ketergantungan. Ya. Jadi kita jangan menyebabkan dalam sistem pembangunan kita, menyebabkan terjadi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, kalau sudah terjadi ketergantungan seperti masa Orde Baru, itu akan terjadi otoriter, tidak demokratis. Ya. Nah, kalau sudah otoriter, artinya masyarakat diam, kita suka makan panganan. Bukan seperti itu. Tetapi beri mereka solusi. Beri mereka solusi untuk bagaimana mereka bisa melipat gandakan. Nah, itu yang kita sebut dengan pembangunan. Ya. Itu kita sebut dengan pembangunan. Nah, sekarang kita lihat tentang beberapa konsep pembangunan. Yang pertama tentang konsep ekonomi makro. Konsep ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi. Minggu kemarin saya sudah jelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bertumbuh pada GNP. GNP. Growth Nasional Produk. Pertumbuhan produksi nasional. Yang dihitung adalah rata-rata per kapita. Itu mau lihat GNP-nya. Itu makro. Secara umum, itu tidak salah. Dalam ekonomi itu tidak salah untuk mengikuti, melihat apakah seluruh masyarakat Indonesia itu sudah sejahtera atau belum. Ya. Nah, tetapi kita tidak boleh lupa faktor yang mikro. Ya. Apakah tetangga kita sudah makan atau belum? Itu jadi faktor yang lebih penting. Ya. Apakah dalam satu kabupaten itu seluruh masyarakatnya sudah produktif atau belum? Nah, itu harus dipikirkan, tidak hanya menuju pada
pertumbuhan ekonomi makro yang bertumbuh pada JNP, ya, yang menghitung rata-rata. Padahal yang memiliki modal banyak itu hanya kemungkinan kalau cukup sepertiga dari penduduk Indonesia 260 juta. Kemudian berapa yang miskin? Sementara itu kita hitung rata-rata. Nah, ini yang kita cari dalam konteks pemberdayaan. Ya, dalam konteks pemberdayaan. Berikutnya pendapatan nasional sebagai ukuran dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Tadi saya katakan JNP, ya, pendapatan rata-rata nasional. Itu yang makro, ya, ekonomi makro. Misalnya begini, contohkan. Secara makro kita lihat Amerika itu sudah cukup maju karena JNP-nya tinggi. Pertanyaannya, apakah tidak ada orang miskin di Amerika? Ya. Masih banyak. Tetapi karena pendapatan nasionalnya tinggi, maka bisa dilihat bahwa mereka itu sudah sejahtera. Karena tinggi dan sedikit yang miskin, maka mereka melakukan asuransi bagi masyarakat miskin. Yang kemiskinannya hampir nol itu mungkin hanya Swiss dan Finlandia. Swiss dan Finlandia. Karena Finlandia itu tingkat pendidikannya cukup tinggi di dunia. Ya. Masyarakatnya cukup produktif, ya, hampir nol. Dan hampir nol berarti masih ada kan? 0,0 sekian. Sama dengan Swiss. Ini dua negara termakmur di dunia. Jadi tingkat pertumbuhan nasional itu bisa mempengaruhi hidup masyarakatnya. Oleh sebab itu dalam kondisi masyarakat kita yang seperti ini kita jangan terpaku dari rata-rata pendapatan nasional. Kepala daerah itu harus jeli. Ya, harus jeli. Jangan hanya pada waktu kampanye mendekatkan diri pada masyarakat, tetapi setelah jadi menjauhkan diri. Itu kan banyak. Kita harus jempungi jempol dengan presiden kita sekarang. Dia tidak mau hanya mendengar begitu saja laporan. Sehingga para menterinya takut berdusta. Karena dia tahu. Anda boleh bayangkan sementara iring-iringan kalau dia masyarakat banyak langsung disuruh stop. Dia turun. Berhenti. Tanya. Karena bisa berdusta. Masyarakat yang bilang langsung. Ya. Beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Kalau dia sudah jalan, ya jalan. Dia tidak pernah lihat lagi dengan masyarakat. Ya. Kemudian kedua dari konsep pembangunan itu adalah kependudukan. Pertama, pertumbuhan penduduk yang besar. Artinya punya kesempatan kerja yang besar. Persoalannya adalah apakah dengan pertumbuhan penduduk besar sama dengan
kesempatan kerja yang besar. Masih tanda tanya. Dalam analisis pertumbuhan penduduk di Indonesia tahun 2045, kita akan masuk pada generasi generasi emas. Ya. Di mana pada waktu itu dalam asumsi bahwa tenaga kerja sudah cukup banyak. Tenaga kerja sudah cukup banyak. Dengan jumlah tenaga produktif yang cukup banyak itu, apakah akan menjadi generasi emas ataukah sebaliknya? Atau sebaliknya. Akan menjadi generasi emas jika saudara-saudara mau mengubah pikiran, ya, merubah mindset. Mencari pekerjaan dengan menciptakan pekerjaan. Itulah sebabnya sekarang Anda diluluskan dari sini menjadi sarjana pendidikan, bukan jadi guru. Ya, menjadi sarjana pendidikan, bukan jadi guru. Kalau juga jadi guru nanti masuk PPG, pendidikan profesi guru. Ya. Tapi Anda menjadi sarjana pendidikan. Nah, oleh sebab itu, karena Anda diciptakan, dihasilkan dari sarjana pendidikan, maka pola berpikir saudara sekarang harus berubah. Ya. Anda harus mampu menciptakan. Tinggal dari sekarang Anda sudah mau berpikir, kalau saya mau jadi apa? Saya mau kerja di mana? Saya mau buat apa? Itulah sebabnya dalam program pemerintah dalam bidang pendidikan itu dilakukan latihan kewirausahaan. Menjadikan mahasiswa menjadi mahasiswa yang entrepreneur. Mahasiswa yang mampu berwirausaha. Nah, kalau kita menghasilkan generasi yang bisa berusaha, maka kesempatan kerja itu besar, cukup banyak. Tetapi kalau saudara nanti selesai dan mencari pekerjaan, bukan menciptakan, kalau tidak dapat kerja jadi apa? Pengangguran. Dalam bahasanya biasa disebut dengan pengangguran intelektual. Ya. Menjadi mahasiswa entrepreneur artinya mahasiswa yang mampu menciptakan lapangan kerja. Nah, mahasiswa yang mampu menciptakan lapangan kerja itu adalah mahasiswa yang kreatif. Ya, mahasiswa yang kreatif. Sehingga setelah selesai jadi sarjana, dia bisa menciptakan, bisa mendapatkan sesuatu. Nah, ini Leni salah satu yang kreatif. Dia bisa dapat uang sekarang. Ya. Di sosiologi salah satu Leni. Dia sambil belajar dapat uang. Itu yang disebut kreatif. Karena dia menyadari kondisi ekonomi keluarganya. Kita jangan memfarisi itu. Jangan keluarga miskin kita punya keluarga miskin, kita harus jadi miskin lagi. Ngapain kita sekolah? Jadi kita harus kreatif. Nah, itu baru dikatakan bahwa
jika laju pertumbuhan besar sama dengan kesempatan kerja besar. Itu baru bisa sama dengan. Tetapi kalau tidak kreatif maka tidak sama dengan. Ya, penciptaan pengangguran. Kedua, kesempatan kerja terbatas sama dengan tingkat kemiskinan rendah. Apakah memang seperti itu? Ya. Pola pikir kita sampai akhir abad ke-20, ya, sampai akhir abad ke-20, bahwa kerja itu harus di industri atau harus jadi ini, jadi ini. Artinya bahwa kesempatan kerja terbatas. Ya, kesempatan kerja terbatas. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, maka tingkat kemiskinan itu tidak rendah, tetapi dia naik. Yang seharusnya ini harus kita tekan. Ya. Dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, kita harus berupaya untuk bisa menciptakan. Bisa menciptakan. Nah, kita jangan terbentuk pada soal misalnya modal, kapital. Tuhan mengatakan, oh itu sangat penting. Iya penting. Tetapi bagaimana Anda bisa dapat modal? Itu pertanyaannya. Atau hanya Anda berkata, oh saya tidak punya modal. Saya tidak bisa berusaha. Ya memang tidak bisa. Tetapi bagaimana kita merubah cara berpikir kita bisa mendapatkan modal tersebut. Bagaimana hasil modal yang kecil nanti kita gandakan menjadi yang besar. Kalau kita mampu berpikir seperti itu, berpikir entrepreneur, ya, maka kemiskinan, walaupun lapangan kerja terbatas itu kita bisa menekan angka kemiskinan. Tapi kalau kita terpaku pada pekerjaan yang terbatas, maka angka kemiskinan itu akan naik. Itu beberapa hal misalnya terjadi pada masa Orde Baru. Karena berpatokan pada pembangunan nasional, JNP-nya ya, tinggi, setiap tahun dia naik. Ya. Tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Pekerjaan hanya terbatas. Lalu beracu pada pendapatan rata-rata. Nah, apa yang terjadi pada tahun 98 krisis ekonomi? Tahun 1999 reformasi, ternyata kemiskinan di Indonesia itu cukup besar. Saya memang sejak awal saya tidak percaya. Saya sejak awal tidak percaya cara pemerintah menghitung penurunan angka kemiskinan. Karena waktu itu ya yang dihitung adalah di bawah garis kemiskinan. Di bawah garis kemiskinan. Itu misalnya, kalau kita kategorikan ada ukuran, ya, ukuran Bank Dunia, yang dikatakan miskin itu pendapatannya sekian. Misalnya 10.000. Berarti di bawah garis ini miskin.
Jadi kalau pendapatan rata-ratanya sebulan hanya 10.000 umpama, lalu yang pendapatannya di bawah 10.000 itu yang di bawah garis. Nah, kita boleh hitung berapa yang ada di garis ini yang miskin itu. Masa Orde Baru jadi hitung di bawah ini, naikkan ke sini, ya kan? Jadi miskin. Dari dapat 9.000 dan naik dapat 10.000. Tapi apakah mereka ini juga sudah berdaya? Belum. Ya, belum. Nah, itulah di era reformasi dilakukanlah satu program yang namanya pemberdayaan masyarakat. Yaitu bagaimana mengupayakan masyarakat miskin itu dikurangi, angkat derajatnya, harus diberdayakan. Cuma banyak hal yang keliru dalam proses pemberdayaan. Tidak mengikuti sesuai dengan teori atau prinsip-prinsip pemberdayaan. Yang ketiga, transisi demografi. Pertumbuhan stagnan itu diakhiri kelahiran dan kematian yang tinggi. Ada kalau pertumbuhan ekonomi penduduk itu rata saja 2%, dulu ada saya 2,31. Itu stagnan. Apakah karena disebabkan kematian yang tinggi atau jumlah kelahiran yang kurang? Yang dikatakan sehat, yaitu jika kita mampu menekan jumlah kelahiran dan menekan jumlah kematian. Sehingga rata-rata usia itu rata-rata harapan hidup itu naik. Nah, sekarang sudah 60 berapa? Nah, rata-rata umur di orang Indonesia itu 60 tahun misalnya. Ini harus dinaikkan lagi, yaitu dengan meningkatkan kesehatan. Ya, meningkatkan kesehatan. Saya ambil contoh misalnya begini. Perkembangan kasus COVID-19 sekarang. Apakah sudah membaik? Kita jangan memperhatikan yang terkonfirmasi, yang positif. Tapi kita harus perhatikan adalah yang meninggal dan yang sembuh. Kalau yang meninggal sedikit, yang sembuh lebih banyak, itu artinya membaik. Tingkat pengobatannya baik. Ya. Karena apa? Yang masuk rumah sakit itu lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Angka sekarang yang sembuh lebih tinggi dari terkonfirmasi. Lebih tinggi. Tapi kita jangan terpaku dengan angka-angka tersebut. Tetap harus hati-hati. Harus tetap waspada. Ya. Jangan terjadi gelombang ketiga kalau kita tidak hati-hati. Makanya pemerintah mengatakan tetap harus jaga prokes. Ya. Protokol kesehatan tetap dijaga. Vaksin harus jalan. Maka syarat nama ini harus sudah vaksin. Sudah vaksin semua? Minimal 1 kali. Kalau belum vaksin jangan dulu datang kampus. Vaksin dulu baru datang. Ya. Jadi suatu saat saya akan periksa apakah Anda sudah vaksin. Ya. Kita minta ICCT coba download dulu
aplikasi Peduli Lindungi. Kalau JCSO bisa di-upload akan kita punya, download akan, semua harus pakai Peduli Lindungi. Masuk kelas periksa itu. Untuk apa itu? Untuk stressing. Ya, untuk stressing. Supaya kita tahu siapa-siapa yang potensi terkonfirmasi. Ya, situ bisa dilihat. Oke, jadi kedua, pertumbuhan cepat, kelahiran tinggi, kematian rendah. Ya, apakah ini juga sesuatu hal yang sehat? Pertumbuhan cepat, kelahiran tinggi, kematian rendah. Tidak juga. Ya. Mengapa? Kalau kelahiran pertumbuhan cepat karena kelahiran tinggi, itu akan terjadi booming. Ya, booming. Tidak boleh juga tidak ada kelahiran. Tetap ada. Kalau tidak ada kelahiran, kita nanti akan sama dengan Prancis. Ada satu masa mereka di akhir abad ke-19, mereka itu tidak punya generasi muda. Maka jangan heran ke orang Prancis itu banyak hitam-hitam. Karena itu diadopsi semua dari negara jajahan di Afrika. Diangkat jadi anak. Karena tidak ada generasi mudanya. Karena kelahirannya sangat rendah. Hampir nol. Tetapi juga jangan terlalu tinggi. Booming nanti. Seperti Cina. Nah, tetapi Cina sekarang sudah dilakukan pengereman. Jadi kalau ini peraturan pemerintah, undang-undang negaranya. Yang tidak punya anak dijamin oleh negara, anak minimal maksimal 1. Ya. Anak kedua pajaknya sekian. Nah, tidak dilarang untuk melahirkan, tetapi ada aturan tambahannya. Ya, yang tidak dibiayai hanya 1. Nah, lahir anak kedua harus ada biaya tambahan, pajak anak. Anak ketiga lebih mahal lagi. Nah, itu salah satu cara yang digunakan oleh Cina untuk melakukan pengereman kelahiran penduduk. Karena Cina kelahiran cepat. Ya, kelahiran cepat. Maka mereka mampu mengendalikan itu. Yang ketiga, pertumbuhan stabil, kelahiran rendah, kematian rendah. Nah, kita justru mengharapkan yang seperti ini. Dia stabil. Artinya begini, antara yang lahir dan yang mati kita harapkan dia sama. Ya, sehingga jadi dia stagnan. Kalau ada kenaikan, tetapi kenaikannya tidak seperti deret ukur. Kita naik seperti deret hitung. Ledakan penduduk dunia, pada abad-abad ke-17 itu sama deret hitung. Ya, 1, 2, 4, 8, 16, cukup cepat. Sementara pertumbuhan ekonomi sama deret hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak terjadi kesenjangan antara jumlah penduduk dengan pendapatan. Terjadilah kemiskinan besar-besaran. Jadi ini harus seimbang. Ya, harus seimbang antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Kalau boleh ekonomi lebih cepat dari penduduk. Yang keempat adalah struktur umur. Ya. Ini dependensi rasio, yaitu penduduk di bawah umur 15 tahun.
dengan penuh usia kerja yang sangat besar. Itu negara sedang berkembang. Sudah maju. Kita masih berkembang atau sudah maju? Ya? Berkembang. Pertanyaan, kenapa kita masuk dalam kelompok G20? Ya? Artinya kita tidak berkembang lagi. Ya? Tidak. Dalam sidang PBB kemarin, pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih baik dari negara-negara lain di tengah masa pandemi. Ya. Tidak terjadi krisis yang sangat besar dibandingkan negara-negara miskin lain. Ya. Nah, di bawah 15 itu artinya tenaga penduduk yang tidak produktif. Ya. Kita itu 15 tahun ke bawah, ya, 60 tahun ke atas, ya. Dua ini adalah penduduk yang tidak produktif. Tapi ada satu hasil riset mengatakan bahwa orang yang produktif itu jika dia berumur 60 tahun ke atas. Mengapa? Karena dia cara berpikirnya sudah sangat stabil. Itu riset. Ya. Bisa dibantah lagi kalau Anda punya hasil riset yang lain. Usia kerja tinggi, yaitu usia di bawah umur 15 tahun rendah. Itu negara maju. Jadi antara 0 sampai 15 kecil. Ya. Tetapi usia kerja itu besar. Nah, kita akan masuk itu tahun 2045. 2045. Yang disebut dengan tahun emas. Bisakah kita seperti itu? Ini menjadi tanda tanya lagi. Akan bisa jika ada kebijakan-kebijakan negara dalam hal bagaimana mengupayakan usia kerja itu lebih produktif. Ya, usia kerja itu lebih produktif. Dan menekan angka ketergantungan itu 15 tahun ke bawah dan yang 60 tahun ke atas. Harusnya bagaimana dengan cara meningkatkan kesehatan. Ya, meningkatkan kesehatan sehingga rata-rata usia hidup kita lebih tinggi. Presiden Amerika sekarang umurnya berapa tahun? Ya. Siapa yang tahu berapa usia Presiden Amerika sekarang? Hah? Kira-kira berapa? Siapa yang punya ada paket data, coba ketik di Google, tanya Om Google. Usia Presiden Joe Biden. Tanya ke dapat? Orang Amerika sebenarnya kadang sekali menyampaikan berapa usianya. Tapi mudah-mudahan di Om Google bisa menjawab Anda. Dapat? Ketik saja usia Presiden Joe Biden. Berapa, Lenny? Hah? Berapa?
70 berapa? 79. Karena rata-rata usia hidup di Amerika itu sampai 70. Ya. Rata-rata usia hidup Amerika itu 70. Kita masih 60. Ya, masih rendah kita. Nah, bayangkan ya 78 atau 79 tahun masih sangat cerdas. Apa kuncinya? Kesehatan. Ya, itu kuncinya kesehatan. Artinya dia tidak punya ketergantungan. Ya, itu ke negara maju ini. Kemudian usia di bawah 15 tahun tinggi, angka kelahiran turun, pertumbuhan penduduk tetap tinggi. Ya. Nah, kalau angka kelahiran turun, pertumbuhan penduduk tetap tinggi, itu artinya apa? Usia perkawinannya. Ya, usia kawin cukup tinggi. Kalau rata-rata, saya katakan Cina wajib menurut undang-undang 1. Ya kan? Tapi karena jumlah penduduknya banyak, ya, jumlah penduduk banyak, usia apa yang potensi melahirkan itu banyak, maka angka kelahiran walaupun dia sudah turun, ya, dengan menaikkan 1 turun angka kelahiran toh. Tetapi mengapa tumbuhan-penumbuhan tinggi? Karena yang melahirkan itu banyak. Rata-rata 1 saja. 1 hari dia lahir misalnya. Kalau kita di Indonesia jumlah usia produktif yang melahirkan itu misalnya ada 1,34 juta. Ya, 3-4 juta. Yang melahirkan 1 juta. Angka kematiannya rendah. Berarti setiap hari kita bertambah penduduk kurang lebih 800.000 orang. Rendah toh? Tetapi ketambahan 800.000 itu menyebabkan pertumbuhan penduduk kita tetap tinggi. Ya. Program nasional tentang keluarga berencana itu berhasil. Negara kita berhasil. Tapi mengapa jumlah penduduk kita tetap tinggi? Ya karena usia yang melahirkan itu juga banyak. Ya kan? Itu banyak. Nah, banyak upaya-upaya yang dilakukan agar supaya dalam undang-undang perkawinan itu dibatasi. Tetapi apakah semua masyarakat kita paham dengan itu? Ya. Kasus-kasus kemarin berapa di bawah 15 tahun sudah kawin. Ya kan? Nah, itu tidak sedikit. Tidak sedikit. Oke. Yang berikut pengangguran. Ini pengangguran terbuka. Itu karena tenaga kerela yang tidak bekerja walaupun mempunyai keterampilan. Tenaga bukan sukarela yang mau bekerja tetapi tidak ada kesempatan kerja. Ini orang yang bekerja tetapi tidak punya keterampilan. Artinya bahwa kita harus membutuhkan tenaga terampil. Ya, tenaga terampil. Kalau kita membutuhkan tenaga terampil berarti kita harus datangkan dari luar. Kita datangkan dari luar artinya di sini terjadi pengangguran.
jadi pengangguran. Nah, oleh sebab itu, pendidikan sekarang itu diarahkan ke bagaimana peserta didik itu bisa terampil. Itu salah satu konsep kampus merdeka. Ya, merdeka belajar. Kalau Anda tidak dapat lagi. Yang full itu yang semester 3 dan semester 1. Mereka nanti bisa belajar di mana-mana. 3 semester. Ya, tidak belajar di sini. 1 semester di dalam kampus Unima ini, silakan kamu ambil mata kuliah apa saja. Untuk membekali keterampilan. 2 semester silakan. Kamu mau ke masyarakat, silakan. Kamu mau ke kampus pertukaran pelajar, silakan. Nah, agar supaya semua tenaga-tenaga sukarela ini bisa terampil. Ya. Ini kemudian kita, ya, banyak orang yang suka bekerja, tetapi lapangan pekerjaan kurang. Nah, itu yang saya katakan tadi, jika kita hanya berpikir mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Orang tua dulu, ya, di zaman saya itu, tidak ada kewajiban bagi anak-anak untuk sekolah. Ya, tidak ada kewajiban. Kalau suka sekolah, sekolah. Kalau suka berhenti, berhenti. Pergi ke bertani. Pergi berkebun. Silakan. Akibatnya apa? Tidak terampil. Tetap menjadi tenaga kasar. Buruh. Kalau di bangunan orang bilang kenek. Kalau di mobil bilangnya kenek. Ya. Tidak terampil. Di era sekarang, pendidikan itu dianggap sebagai satu kebutuhan. Ya. Pendidikan itu dianggap satu kebutuhan. Tidak belajar tertinggal. Atau tertindas. Tetapi apakah dengan pendidikan semakin tinggi itu sudah bisa menjamin, ya, sudah bisa menjamin Anda harus bekerja? Kalau tidak terampil, maka akan menganggur. Ya, tidak punya keterampilan tertentu akan menganggur. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan pengangguran terbuka. Ya, pengangguran terbuka. Kemudian underemployment. Jadi pekerja bangunan, ya, hanya temporer. Jadi ini hari kerja, minggu depan proyeknya selesai, dia menganggur lagi, ya. Nanti ada bangunan lagi, dia kerja lagi, habis menganggur lagi, ya. Itu pengangguran terbuka. Kemudian discuss underemployment, itu angkatan kerja yang hasil kerjanya kurang dari jam kerjanya. Kerjanya 8 jam, tetapi hasilnya tidak sepadan. Nah, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan membatasi pendapatan pekerja. Yang disebut dengan upah minimum regional. Artinya
agar supaya antara jam kerjanya dengan upahnya sepadan. Walaupun dia bekerja sekian lama, sekian jam, tetapi pendapatannya rendah, maka itu juga disebut sebagai pengangguran terbuka. Ya, pengangguran terbuka. Dan itu banyak. Ya, banyak. Yang berikut kemiskinan. Kemiskinan absolut, yaitu penduduk yang tingkat kesejahteraannya berada di bawah garis kemiskinan. Jadi, orang miskin yang ini pada umumnya kalau sekarang ini sudah berkurang karena rata-rata pendidikan kita sudah naik, sudah rata-rata SMP, tapi itu juga belum cukup. Ya harus rata-rata SMA. Ya. Jadi apa namanya? Indeks pertumbuhan manusianya harus tinggi. IPM. IPM tertinggi di Indonesia Jakarta. Kedua, ketiga kalau salah Manado. Dulu Manado kedua, Sulawesi Utara. Sekarang turun ketiga kalau tidak salah. IPM. Jadi kemiskinan itu lihat dari situ. Itu yang disebut dengan kemiskinan absolut. Ya. Pendapatannya di bawah pendapatan rata-rata. Yang disebut garis kemiskinan. Istilahnya Orde Baru. Yang kedua konsep garis kemiskinan yaitu jumlah penghasilan minimum untuk dapat sekedar bertahan hidup. Ya. Jadi di bawah garis kemiskinan itu artinya orang yang penting hidup. Bisa bertahan hidup. Nah, prinsip ini dalam tahun 80 awal hasil riset yang dilakukan oleh Profesor Kuncharaningrat khususnya di Pulau Jawa itu dia membagi 3 kategori masyarakat untuk menentukan di mana bawah garis kemiskinan, mana yang miskin, dan mana yang di atas rata-rata. Hasil riset itu yang dilakukan Kuncharaningrat itu dibagi 3 kelompok masyarakat. Jawa, yaitu mereka yang bekerja hari ini untuk hari kemarin. Kedua, mereka yang bekerja hari ini untuk hari ini. Dan ketiga, mereka yang bekerja hari ini untuk hari besok. Kategori pertama ini adalah tenaga kerja yang pendapatannya di bawah. Bahasa mana bilang, utang dulu baru bayar besok. Jadi yang dimakan hari ini, kita hutang dulu di warung, ya. Nanti saya kerja besok saya bayar. Saya kerja ini bayar hutang kemarin, ya kan? Besok lagi hari ini kita makan lagi. Nanti besok saya kerja bayar untuk yang saya makan hari ini. Ada yang bekerja hari ini untuk hari ini. Dan ada yang bisa menabung. Yaitu kerja hari ini untuk hari besok. Yang bisa menabung.
berapa jumlah dari masing-masing kategori ini. Ini yang bekerja di hari besok ini kecil. Itu orang-orang yang punya keterampilan. Kalau dalam perusahaan sebut manajer ke atas. Ya. Yang ini karyawan biasa. Pertanyaan sekarang, apakah pegawai negeri sipil itu masuk kategori yang ketiga, kedua, atau yang pertama? Sekarang sudah dihapus yang pegawai golongan 1. Ya kan? Itu orang yang ada di paling bawah. Di bawah garis kemiskinan. Yang golongan 2, itu yang cari hari ini untuk hari ini. Golongan 3, itu masih bisa. Tapi apakah dengan kondisi situasi ekonomi sekarang ini masih bisa seperti itu? Ini juga yang harus oleh sebab itu pemerintah berupaya bagaimana cara. Hingga pada masa pemerintahan Gus Dur itu dia melakukan kenaikan gaji pegawai negeri sipil itu cukup fantastis. Ya, cukup fantastis. Nah sekarang ini sistem penggajian itu berubah lagi. Ya, dihitung daripada kinerja. Siapa yang produktif akan mendapat upah yang besar. Siapa yang tidak produktif, maka pendapatannya begitu saja. Ya, ukurannya kinerja. Ya. Maka ada kategori-kategori tingkatan pendapatan, ada beberapa level pendapatan. Mengapa harus ukuran kinerja? Agar supaya dari setiap aparatur itu melakukan kompetisi dalam bekerja. Kalau terjadi kompetisi di dalam bekerja, maka negara akan semakin baik. Artinya, negara itu menggaji orang yang bekerja, bukan pengangguran. Untuk apa itu? Untuk mengurangi angka kemiskinan. Yang ketiga, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif, kalau saya merasa masih miskin, karena masih ada orang di atas saya, ya kan? Tapi saya bandingkan dengan Inci City, saya masih lebih baik. Karena pendapatan saya di atas Inci City. Inci City berpegawai kemarin. Saya sudah 35 tahun. Ya, jadi pegawai. Berarti wajar kan? Nah, Inci City baru 3 tahun. Saya sudah 35 tahun. Jadi pegawai. Cukup lama. Kemiskinan relatif itu adalah ya tergantung tolok ukur kita. Ya, tolok ukur kita. Apa? Kalau tolok ukur kita adalah uang, maka uang itu akan menjadi ukuran pendapatan. Semakin rendah tingkat pendapatan kita, berarti kita miskin. Semakin tinggi, berarti kita sejahtera. Barang, jasa, ya. Barang yang bergerak dan tidak bergerak. Nah, itu jadi tolok ukurnya yang menentukan di situ. Itu disebut dengan relatif. Ya.
Bagaimana tergantung cara pandang orang. Dia mengukur seperti apa. Ini yang disebut dengan kemiskinan relatif. Ya. Saya kira ini nanti kita tidak usah bahas ini. Kita akan pindah nanti pada ini nanti kita bahas minggu depan. Tapi Anda harus lewat YouTube. Ya. Ambilnya lewat LMS. Sekaligus isi daftar hadir di situ. Ya. Jadi pada saat NGCT upload, linknya langsung diambil dari situ. Sekaligus isi daftar hadir. Ya. Oke, saya kira untuk hari ini. Terima kasih.